Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Fat Mustarsyaf SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pemanduan Bakat Olahraga. Perkenalkan, nama saya Nala Gustia Nurmaida dengan NIM 2308969. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang resume pada mata kuliah Pemanduan Bakat Olahraga. Materi yang pertama yaitu pemanduan minat bakat olahraga. Bakat adalah kemampuan terpendam yang dimiliki oleh seseorang yang dimiliki sejak lahir. Bakat olahraga dapat didefinisikan sebagai potensi alami seseorang dalam bidang tertentu yang memungkinkan mereka untuk berkembang menjadi atlet yang berprestasi. Bakat olahraga itu mencakup aspek fisik, keterampilan motorik, kemampuan psikologis, dan faktor genetik yang mendukung performa dalam suatu cabang olahraga tertentu. Yang kedua yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi bakat olahraga. Yang pertama yaitu faktor genetik. Bisa kita lihat dari bentuk tubuh, tinggi badan dan panjang lengan, dan faktor keturunan dapat berpengaruh dalam terhadap kemampuan diri seseorang. Selanjutnya yaitu faktor fisiologis, yaitu ada kapasitas jantung, kecepatan reaksi, dan daya tahan tubuh menjadi penentu dalam keberhasilan atlet tersebut. Selanjutnya yaitu ada faktor psikologis, yaitu di mana motivasi, fokus, dan kepercayaan diri itu berpengaruh dalam pengembangan bakat olahraga tersebut. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan dan pola latihan, yaitu ketersediaan fasilitas, dukungan keluarga, dan metode pelatihan yang dapat diterapkan itu menentukan keberhasilan atlet tersebut. Selanjutnya yaitu ada konsep pemanduan bakat dan olahraga. Pemanduan bakat olahraga adalah proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, menyeleksi atlet yang berbakat melalui berbagai metode ilmiah secara observasi langsung. Proses ini bertujuan untuk menemukan individu potensi terbaik dalam bidang olahraga tertentu sehingga mereka dapat dibina dan dikembangkan melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Adapun metode pemanduan bakat olahraga yaitu yang dilakukan dengan cara tes fisik dan antropometri, yaitu pengukuran tinggi badan, panjang lengan, kecepatan dan daya tahan dan kekuatan otot. Selanjutnya yaitu ada tes keterampilan dasar, yaitu uji koordinasi, kelincahan, refleks dan ketangkasan dalam olahraga tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada pengamatan dan kompetisi, yaitu melihat performa atlet dalam pertandingan untuk menilai potensi dan kesiapan mental atlet tersebut. Selanjutnya itu ada analisis data dan teknologi, yaitu penggunaan sensor, analisis biomekanik, dan tes fisiologis untuk mengukur kapasitas atlet secara ilmiah. Adapun tantangan dalam pemanduan bakat olahraga yaitu kurangnya sistem terinteraksi, keterbatasan fasilitas dan teknologi, kekurangan tenaga ahli, kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat, minimnya pendanaan dan kebijakan yang konsisten. Adapun solusi untuk meningkatkan pemanduan bakat tersebut yaitu meningkatkan kerjasama antar lembaga, penggunaan teknologi dan sport science atau pelatihan dan pelatih tenaga ahli, peningkatan fasilitas olahraga, edukasi dan kesadaran masyarakat. Untuk materi yang kedua yaitu peran dan fungsi pemanduan bakat olahraga, yaitu peran dan fungsi pemanduan bakat olahraga adalah mengklarifikasi dan mengembangkan potensi atlet muda. Pentingnya pemanduan bakat olahraga karena untuk pengembangan potensi atlet sejak dini. Identifikasi bakat itu memilih atlet-atlet yang berbakat sehingga bisa dikembangkan dan diterapkan untuk lanjut ke tingkat profesional, bisa untuk pertandingan sampai dari nasional hingga internasional. Proses pemanduan bakat itu dibagi menjadi dua, yaitu seleksi dengan pendekatan natural dan seleksi dengan pendekatan ilmiah atau alamiah. 3 ranah pengembangan bakat olahraga, yang pertama yaitu olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga pendidikan. Materi yang ketiga yaitu tahapan identifikasi bakat olahraga. Identifikasi bakat olahraga merupakan langkah awal untuk mengembangkan potensi individu yang bertujuan untuk mengungkapkan potensi yang ada di dalam diri seseorang. Identifikasi bakat olahraga adalah suatu proses yang sistematis untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengembangkan individu yang memiliki potensi unggul dalam bidang olahraga tertentu.
Tahapan dalam proses identifikasi bakat tersebut yang pertama yaitu deteksi bakat, identifikasi bakat, pengembangan bakat, serta seleksi bakat. Cara untuk mengetahui mengevaluasi hasil identifikasi bakat olahraga, yang pertama yaitu pengukuran kinerja fisik dan keterampilan, kedua yaitu menganalisis pada antropometri dan fisiologis, yang ketiga yaitu evaluasi aspek psikologis dan mental, empat yaitu monitoring dan perkembangan melalui potensi, kelima yaitu umpan balik dari pelatih dan pengamat, serta nomor yang terakhir yaitu penyesuaian dan pengembangan program latihan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses identifikasi bakat olahraga yang pertama yaitu dukungan sosial, yang kedua yaitu minat dan motivasi atlet tersebut, dan yang ketiga yaitu metode dan alat identifikasi yang tepat, yang keempat yaitu ketersediaan fasilitas, kelima yaitu kualitas pelatih dan pembina, serta evaluasi dan monitoring berkala. Untuk materi yang keempat yaitu sistem dan metode identifikasi bakat olahraga, di mana kita ketahui bahwa identifikasi bakat olahraga ini sangat penting karena untuk membantu mengemukakan potensi individu yang di bidang olahraga tertentu sejak dini. Dengan mengetahui bakat yang dimiliki, pelatih dan pengelola olahraga dapat merancang program latihan yang sesuai sehingga atlet tersebut berkembang secara optimal, sehingga memungkinkan untuk mengarahkan sumber daya dan perhatian kepada individu yang memiliki kemampuan luar biasa sehingga mereka dapat berprestasi dan di tingkat yang lebih tinggi. TID atau Talent Identification merupakan sebuah sistem untuk melihat keberbakatan anak olahraga secara umum dan cabang olahraga secara khusus. Selama ini, identifikasi keberbakatan ini sudah diterapkan dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia. Dalam waktu yang cukup lama, beberapa pengurus pelaku olahraga membuat identifikasi bakat sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga masing-masing. Metode sport science adalah suatu model pengidentifikasian bakat yang terdiri dari 10 macam yang bertujuan untuk membantu anak pada usia 11-15 tahun untuk menemukan potensi anak dan berolahraga yang sesuai dengan karakteristik potensi anak tersebut. 10 poin tersebut yaitu yang pertama tinggi badan, tinggi duduk, berat badan, rentan tangan, lempar tangkap bola tenis, lempar bola basket, loncat tegak, lari kelincahan, lari cepat 40 meter, lari multi tahap atau MVT. Dan materi yang terakhir yaitu tentang bentuk sistem pemanduan bakat olahraga luar negeri. Banyak di negara-negara luar seperti Amerika Serikat, Jerman, Cina, dan Australia, yaitu pemanduan bakat dilakukan melalui pendekatan ilmiah, teknologi canggih, serta sistem kompetisi yang berjenjang. Salah satu konsep yang paling umum adalah sistem berbasis pendidikan seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Di sana sekolah dan universitas menjadi pusat utama pencapaian bakat olahraga dan atlet muda itu dipantau sejak sekolah menengah, kemudian mendapatkan kesempatan beasiswa di perguruan tinggi serta kompetisi anak sekolah dan universitas seperti NCAA atau National Athletic Association menjadi ajang penting bagi pencapaian bakat, terutama dalam olahraga seperti bola basket, sepak bola Amerika, dan atletik. Metode yang digunakan untuk identifikasi pemanduan bakat pada anak yaitu menggunakan metode Australian Sport Science. Prosedur teks identifikasi keberbakatan metode Australian Sport yang pertama yaitu antropometri, yaitu mengetahui tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya kondisi fisik. Kondisi fisik itu dilihat dari daya ledak otot tungkai, bisa dilakukan dengan cara olahraga loncat tegak atau vertical jump, dan untuk mengetahui kecepatannya itu lari 40 meter, dan untuk mengetahui kelincahnya itu lari zigzag. Strategi pemanduan bakat olahraga luar negeri dapat diterapkan dan diadaptasi untuk meningkatkan prestasi olahraga di Indonesia, yaitu yang pertama identifikasi dan pengembangan bakat sejak dini. Yang kedua yaitu penerapan teknologi dalam seleksi pelatihan, dan selanjutnya itu peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelatihan, serta sistem kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan, serta dukungan finansial dan beasiswa olahraga. Jadi dari materi yang dapat saya bacakan tadi, dapat saya simpulkan bahwa pemanduan bakat olahraga ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan pengembangan potensi atlet-atlet sejak muda. Dengan mengenali bakat sejak awal, anak-anak dapat diarahkan ke olahraga yang sesuai dengan kemampuan fisik dan mental yang mereka miliki.
Pelatihan yang dimulai sejak dini memungkinkan pengembangan keterampilan secara optimal dan meningkatkan peluang untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pembinaan yang tepat juga dapat membantu mencegah cedera akibat latihan yang tidak sesuai dengan usia dan kondisi mereka. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada materi-materi saya yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.